masih beli token cuma karena rame di Twitter, masih ikut-ikutan beli karena YouTuber lain ngomong ini bakal to the moon bang. Ya udah lu siap-siap aja jadi exit liquidity ya ke depannya. Nih, gue kasih tahu, yang cuan di market itu bukan yang paling duluan, juga bukan yang paling banyak modalnya, juga bukan yang paling jago entry-nya, tapi yang paling ngerti sistemnya itu sendiri. Hari ini gue bakal bahas sesuatu yang banyak orang masih gak ngerti, namanya virtual protocol. Ini sistem keuangan digital yang jalan sendiri di blockchain ya, nggak ada kantor, nggak ada sistem kerja ya, nggak ada jam kerja, dan nggak ada CEO secara harafiah ya. Tapi dia ngatur duit miliaran dolar tiap harinya di market. Dan lebih gilanya lagi, lo bisa jadi bagian dari sistem ini ya. Lo bisa dapat bagi hasil yang lo bisa dapat yield ya, bahkan lo bisa farming di protokol virtual itu sendiri. Tapi syaratnya, lo harus ngerti cara mainnya. Termasuk apa itu virtual protocol. Jadi virtual protocol itu kayak bank, kayak bursa, kayak fund manager, asset management ya, tapi versi di dalam blockchain. Bedanya apa? Kalau bank itu butuh manusia, butuh operator untuk mengatur sistem, virtual protocol ini cuma butuh yang namanya smart contract di dalamnya. Semuanya jalan otomatis. Lo connect wallet, lo bisa loan atau bisa pinjam ya, bisa ngasih pinjaman, bisa lo pinjemin ke orang, bisa tukerin token, bisa trading pakai leverage, dan bisa farming dari hasil itu semua ya. Nah ini semua itu nggak pakai yang namanya KYC, tanpa izin authority yang terlalu ribet dan juga janji-janji yang palsu ya. Bukan berarti ini nggak ada risikonya. Ya dengerin ya. Nah makanya sekarang gue ajak lo buat bedah 6 token virtual protocol yang ada di dalam, yang paling cuan dari yang paling aman sampai yang paling barbar. Pertama, AAV, virtual banking di blockchain ya. AAV ini ibarat virtual bank, dia ngatur peminjaman kripto ya. Lo bisa nyimpen USDC terus dapat bunga. Lo bisa pinjam pakai ETH jaminannya dan naruh untuk kolateral juga di situ, dan bisa nge-stack di dalam situ sebagai ETH-nya ya. Sistemnya gede banget, TVL-nya udah di atas 6 miliar US dollar. Tapi tokennya, AAV itu fungsinya mostly buat governance and staking. Lo staking AAV bukan buat dapetin yield harian, tapi buat jamin sistemnya. Jadi ini buat yang mikir panjang, yang ngerti DeFi ya, ini level institusi. Kalau lo nyari cuan yang cepat, mending ini di skip dulu. Tapi kalau lo mau main di long term dan paham potensi DeFi atau decentralized finance, lending ya, AAV ini layak untuk dilirik. Kedua, GMX, real yield yang paling jujur menurut gua ya. GMX itu platform leverage trading di Arbitrum atau tickernya namanya ARB ya. Mirip kayak lo trading di Binance, tapi ini versi DeFi. Yang bikin GMX beda yaitu di real yield-nya ya. Lo staking GMX, lo dapat ETH dari semua fee trader di platformnya ya. Nggak pakai token abal-abal, nggak pakai janji ya, nggak pakai scam-scam, dan lo dapat ETH dari situ. Jadi lo literally duduk diem dapetin cuan dari orang lain yang quote-unquote rugi. Nah ini cocok banget buat yang cari passive income dari market. Tapi ingat, pas volume sepi, yield juga ikutan sepi. Jadi lo mesti siap buat main di jangka panjang di sini. Yang ketiga, Uniswap atau Uni ya. DEX paling besar tapi tokennya kosong. Lo pasti udah tahu yang namanya Uniswap, yang gambar unicorn itu ya. DEX paling gede di kripto, volume triliunan ya, dipakai sama semua orang di mana-mana. Tapi tokennya, Uni itu token yang paling bisu, cuman governance doang. Lo pegang, lo nggak dapat yield, nggak dapat shares revenue, nggak dapat apa-apa kecuali voting rights atau hak voting. Kalau lo pegang buat naratif jangka panjang, boleh. Tapi jangan harap untuk dapetin passive income apapun dari token ini, kecuali dia bisa bikin yang namanya capital gain dari kenaikan si Uninya itu. Keempat, Curve DAO atau CRV, token vote break farming ya. CRV ini bukan mobil CRV ya, tapi ini Curve. Ini spesialis swap stablecoin, slippage-nya paling kecil dan biayanya murah. Ini cocok banget buat whales ya. Tapi tokennya ini punya sistem yang super ribet di dalamnya. Lo harus vote lock jadi VE CRV biar dapat pengaruh, dan dari situ lo bisa dapat bribes dari proyek lain yang berebutan liquidity di dalamnya. Intinya lo dapat bayaran dari CRV ini untuk memilih sesuatu ya. Risikonya tapi ini tinggi ya. Emisinya itu gede banget atau gas fee-nya gede banget ya. Harganya ini udah kebantai. Kalau lo nggak ngerti cara main vote lock dan farming, mending lu jangan masuk dulu ke token ini. CRV ini bukan untuk traders yang impulsif ya. Ini buat tukang yang jago untuk strategi. Kelima, Pendle, yield farming ya. Di sini yield farming dan automation market maker atau AMM ya. Pendle itu kayak mesin DeFi advance ya. Dia pisahin yield sama token yang utama. Jadi lo bisa beli futures yield, lo bisa farming, lo bisa jual di bagian yieldnya. Dan token Pendle ini punya sistem vote lock juga, kayak Curve atau CRV yang tadi ya, tapi lebih fresh dan lebih rapih. Lo lock jadi VE Pendle, terus lo dapat bribes yang lumayan gede dari protokol-protokol yang perebutan untuk vote insentif di dalamnya. Nah, Pendle ini juga bisa jadi mesin cuan kalau lo ngerti farming secara tactical, tapi lo harus ngerti
nggak cocok buat pemula yang maunya klik-klik-klik dapat. Nggak, bukan hamster ini bos ya. Keenam, Aerodrome. Ini ekosistem base chain ya. Ini yang terakhir, Aerodrome ya. Aero ini proyek baru di base chain, anaknya Velodrome. Oh, lo tahu Velodrome. Nah, ini anaknya. Sistemnya mirip Potluck, Bright Farming, dan pengaturan insentif terhadap likuiditas ya. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena ekosistem base ini quote on quote lagi hype banget untuk orang-orang yang jago di market ya. Kalau base jadi besar, Aerodrome bisa jadi Velodrome kedua yang ada di market. Dan lo tahu sendiri, early entry di sistem Potluck bisa bikin lo kayak dari farming di situ. Nah, tapi again, ini high risk, high return ya. Masih baru, masih volatile, dan projectionnya so-so ya. Tapi peluangnya gede buat kalau lo bisa ngerti analisanya. Dan Aero ini udah naik 100% dari gua call di dalam community gua ya. Nah, jadi yang mana yang paling cuan nih? Oke, gue rangkum. Mau yang real yield dan passive income, pilih GMX ya. Mau farming drives dan strategi Potluck, lo main di Pendle atau di Aerodrome. Mau stabil, bisa lending and borrowing. Long term, lo bisa ambil AAV dan Uniswap ya. Mau main Volt War yang udah ribet tapi bisa dapat cuan, lo bisa ambil Curve DAO atau CRV. Disclaimer, token bagus bukan jaminan cuan lo di market. Cuan itu datang dari pemahaman sistem, dari cara mainin tokenomicsnya, dari cara ngatur farmingnya, dan alokasi terhadap Potlucknya ya. Kalau lo asal beli jeder ya, berharap naik, siap-siap jadi tumbal aja. Lo udah lihat sendiri, semua protokol virtual ini, tapi lo nggak mungkin ngerti semuanya cuma dari nonton satu video yang gue buat sekarang. Makanya, di sini gue ajak lo semua untuk at least join ke Telegram publiknya Cryptosium atau ke VIP ya. Di situ gue dan tim udah breakdown strategi DeFi, hunting farming yang valid, dan kasih lo semua taktik biar lo bisa cuan dengan sistematis, bukan cuma ikutan FOMO dan CT-CT tolol di luar sana ya. Mau jadi penonton atau pemain, mau jadi liquidity provider atau jadi korban market selanjutnya, semua yang lo butuhin ada di deskripsi, semua yang lo butuhin juga ada di bio gua. Dan ingat, yang ngerti sistem cuan konsisten, yang cuman ikut-ikutan siap-siap lo bangkrut dan jadi exit liquidity.